Ini adalah. Qin Yichen menarik napas dingin, dan melihat gunung besar mengambang di langit berbintang di depannya. Dan gunung besar itu tidak terbuat dari bintang yang pecah, tetapi memiliki mayat. Tulang ras monster yang padat dan tak terhitung jumlahnya. Ini dulunya adalah medan perang yang sangat tragis untuk perang Lik, dan pada saat ini, meskipun beberapa mayat telah berubah menjadi tulang, mereka masih berada di dasar gunung. Saya tidak tahu berapa banyak tulang dari monster kuat yang telah berubah menjadi batu loncatan. Tidak hanya ras iblis, tetapi juga mayat para dewa dan iblis digulung, membuat Qin Yichen merasa ketakutan, seolah-olah semua orang kuat yang jatuh di bidang bintang ini semuanya berkumpul di sini. Tetapi ketika mereka berkumpul di sini, mereka melihat bunga bergoyang sedikit di puncak gunung Sisan. Bunga itu bersinar, dan sepertinya itu adalah bunga terindah yang pernah dilihat Qin Yichen. Bunganya sangat besar, berwarna-warni, dengan lapisan kelopak tertutup dan terbuka, dan ketika mata tertarik padanya, hanya kelopak yang mekar keluar dari wajah, dan wajah itu berisi dewa. Pada saat ini, bunga-bunga sudah mekar secara bertahap, dan aroma Tao yang membumbung bermekaran dari inti bunga. Semua ini tampak luas dan aneh, tetapi ketika Dao Hua mekar dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya, itu akan membuat orang-orang merasa ngeri. Yang terpenting adalah akar dari bunga ini seakan-akan berubah menjadi sinar cahaya, disisipkan di kepala dan hati mayat-mayat itu, persis seperti gunung bangkai ini, yang merupakan nutrisi yang membiakkannya. Sekarang, makanan dari gunung mayat telah diserap, dan bunga ini akan segera keluar, dan aroma Tao meresap, menarik banyak orang kuat untuk melihat ke atas. Ini adalah keajaiban langit dan bumi yang dibesarkan dari daging dan darah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Dao Wei. Meskipun rambutnya ngeri, Qin Yichen masih merasakan ketertarikan dari kedekatan Wan Dao, jelas membuatnya merasa sangat berbahaya, tapi dia tidak bisa menunggu. Perasaan ini benar-benar aneh. Kesempatan besar, peluang bagus. Ini benar-benar peluang bagus. Bunga ini menyerap syair dari banyak orang berkuasa di bidang bintang ini, dan memadatkannya menjadi keajaiban dunia. Kuncinya adalah bisa melewati ribuan jalan, dan bunganya bermekaran. Namun, saat Qin Yichen tertegun, dia melihat seorang ahli klan besi berteriak dengan aneh, dan dia bergegas menuju bunga seperti orang gila. Kesempatan besar adalah milikku, tidak ingin mengambil salah satu dari kalian. Pembangkit listrik klan besi itu adalah Raja Taois di satu sisi, dan kecepatannya sangat cepat ketika dia meledak dengan semua kekuatannya, dan teman-teman di sekitarnya sepertinya belum pulih, dan belum menghentikan mereka sama sekali. Mereka terlihat mendaki gunung mayat, berdiri dengan bodoh. Di depan bunga itu. Kesempatan besar, saya di sini. 10.000 cara datang. Jika saya 10.000 cara, saya nenek moyang klan besi. Melihat bahwa pembangkit tenaga listrik klan besi tampak mabuk, dengan seringai di sudut mulutnya. Dia mendorong kepalanya ke inti bunga yang cemerlang. Dan kelopak Tao-Tao, seolah membuka lengan mereka, memeluk mereka. Namun, setelah beberapa tarikan napas, kelopaknya tampak, tidak. Ini seperti orang memuntahkan tulang setelah makan sapi dan domba. Tapi ini adalah tulang dari seorang Taois yang kuat. Qin Yichen kaget. Hanya dalam beberapa napas, pembangkit tenaga listrik klan besi yang awalnya dikenal karena kekuatan kekar berubah menjadi tumpukan tulang, runtuh di bawah bunga Tao, dan menjadi bagian dari gunung mayat yang megah. Ini. Ada keringat dingin yang menetes dari dahi Qin Yichen. Pemandangan ini bukan yang paling menakutkan. Dia curiga bahwa tulang yang tak terhitung jumlahnya di bawah bunga itu berasal dari cara ini. Dan bukan pembangkit tenaga listrik klan besi yang jatuh ke dalam kebodohan bodoh. Secara bertahap, berbagai garis keturunan ras monster kuno, surga, dewa dan iblis dari semua pihak, dan bahkan istana kaisar. Ada juga pembangkit tenaga listrik yang melangkah keluar dan terbang menuju bunga. Bahkan Kong Wu bergumam pelan, terbang menuju bunga itu. Kesempatan besar, jika saya mendapat kesempatan ini, umat manusia saya. Di mana saya bisa mengirim seseorang ke pagar? Mata Qin Yichen berbinar, dan dia tiba-tiba menjelajahi telapak tangannya, dan meraih Kong Wu, konsentrasi. Qin Yichen mengeluarkan semburan cahaya, ujung jarinya berkilau, dan ujungnya ada di tengah alis Kong Wu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa yang terakhir hanya gemetar dan berkata dengan marah, Tuan Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah dewa pedang bawaan, kuat, dan kesempatan ini, aku akan membuat keputusan. Kaisar Kepeles tidak akan pernah ingin menghentikanku. Kong Wu tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan dan menarik lengannya ke Qin Yichen. Yang terakhir terkejut, tapi bukan karena dia takut yang pertama akan menyakitinya. Kekuatan Kong Wu masih jauh darinya. Namun, dia tidak berani menyakiti Kong Wu. Ketika dia menarik ruang bintang seperti ini, dia menemukan bahwa sudah tidak diketahui berapa banyak orang kuat, seperti sekarat, melayang menuju bunga. Di bawah akar bunga, saya tidak tahu berapa banyak lagi mayat yang muncul. Dan Qin Yichen ketakutan. Apakah orang-orang ini gila?
Qin Yichan terus bergerak untuk menghentikan pembangkit tenaga listrik istana kekaisaran yang telah kehilangan akal sehat mereka. Namun, dia hanya bisa menghentikan istana kaisar. Klan kekaisaran lainnya, serta banyak ras monster kuno, masih terbang ke bunga itu. Wandao, Wandao, aku Wandao. Kesempatan besar. Kesempatan persatuan 10.000 cara. Tidak ada kaisar surgawi, ras monster kuno manapun. Saya harus menginjak kaki saya. Kulit kepala Qin Yichan mati rasa. Dan ketika orang-orang kuat itu ditelan oleh kelopak, tidak ada rasa takut sama sekali. Tetapi kebahagiaan ada di wajahnya. Seolah-olah dia telah menemukan rumahnya. Dia sangat bersedia untuk memeluknya. Ada juga seorang pria kuat dari klan Manhua yang malu pada dirinya sendiri saat itu dan berkata, ini sangat indah, sungguh bunga Tao yang indah. Karena semakin banyak tulang dimuntahkan oleh kelopak, saya melihat bahwa kelopak mekar lebih banyak dan Dao Xiang menjadi lebih kuat. Qin Yichan ingin berhenti, tetapi tiba-tiba berpikir, mengapa dia harus peduli dengan orang-orang ini? Dewa dan iblis ini, serta istana surgawi dan ras monster kuno, adalah musuh mereka sendiri. Mengapa tidak mengorbankan bunga ini bersama mereka, dan kemudian menunggu waktu untuk memetik bunganya? Bahkan klan Kaisar Qi ada hubungannya dengan dia? Aroma Tao meresap, dan gunung mayat tidak lagi menjadi ketakutan di mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi terlihat seperti gunung suci, membuat mereka merindukan dan mendambakan. Namun, Qin Yichan hanya menamparkan Kong Wu dengan pisau di bagian belakang leher, menyebabkan seluruh tubuhnya runtuh. Apa yang membuatnya menarik napas lega adalah bahwa meskipun banyak orang kuat telah kehilangan akal, mereka masih minoritas dibandingkan. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichan adalah bahwa seorang Raja Tao dari klan Kaisar Qi di sebelahnya tiba-tiba berkedip, semoga berhasil. Kesempatan ini milikku. Putri, kami tidak akan bertarung untukmu kali ini. Pada akhirnya, kesempatan itu milikmu. Kami hanya diberi sedikit bulu oleh Kaisar. Qin Yichan terkejut, dan apa yang tidak dia duga adalah bahwa bahkan para tetua klan Kaisar Qi, yang tenang dalam urusan mereka, mengangguk dan setuju pada saat ini. Ya, Putri, kamu hanya lebih baik dari kami. Tapi kesempatan ini, orang tua tidak akan membiarkanmu. Teguran di sampingnya bukan hanya klan Kaisar Qi, tetapi langit terus-menerus menjarah dan kekacauan.